Bhinneka Tunggal Ika itu ada di sini. Bhinneka Tunggal itu betul-betul ada di sini. Pancasila itu ada di sini. Maka pantaslah kita di sini sebagai masyarakat adat Nusantara yang bisa mengatakan merdeka, merdeka, merdeka. Iya yang sade, iya yang sade, iya yang sade. Adil Katalino Pacuamin Kasauga Pasengan Kak Jumata. Saya Ketua Umum Balap Pengayuh Kalimantan Barat dan seluruh aliansi organisasi yang ada di Kabupaten Landak hari ini menyatakan sikap tolak program transmigrasi kepada Bapak Lazarus. Ini kami rekomendasikan bukan untuk dimain-mainkan wilayah Kalimantan, tidak untuk mengadu domba kami yang sudah ada di Kalimantan. Kami sini sudah cukup, tanah kami bukan tanah kosong. Karena kami mohon pernyataan Bapak Komisi 5 Pak Lazarus segera dicabut. Kami hari ini dengan tegas untuk menolak sepenuhnya membatalkan program transmigrasi. Sepakat? Jadi kalau tidak diindahkan, maka kami akan terus-terusan untuk menyuarakan sampai ke tingkat nasional. Setuju? Kami tidak mau lagi diadu domba oleh program-program transmigrasi. Sementara kami yang ada di wilayah Kalimantan Barat, khususnya di Landak Sangsara, lihat jalan kita, jalan nasional, sudah banyak korban, tetapi masih mengutamakan program transmigrasi. Karena hari ini saya datang ke Landak untuk segera didengarkan oleh Bapak Komisi 5 khususnya Bapak Lazarus, jangan memaksakan kehendak. Kami dengan tegas hari ini, apabila masih memaksakan, kami nyatakan perang. Setuju? Kami nyatakan perang. Jangan adu kami dengan masyarakat lain. Kami di Kalimantan sudah aman, damai dan tentram. Jadi untuk rekan-rekan kita yang masih ada di sini, mari kita sepakat terus menyuarakan bahwa program transmigrasi harus kita batalkan. Tidak ada agenda untuk demo, tidak menolak, bahkan membatalkan. Hari ini juga harus ada jawaban dari pihak Komisi 5 yaitu Pak Lazarus sebagai tokoh Kalimantan Barat yang kami anggap sebagai dalang kericuhan di program ini. Maka kami bukan mengancam, apabila ini tetap dilaksanakan secara diam-diam, kami akan nyatakan perang. Baik, terima kasih. Ini penyampaian dari saya, Ketua Organisasi Balap Pengayuh dan seluruh aliansi organisasi yang ada di Kabupaten Landak, bahwa hari ini kami adalah sepakat untuk membatalkan, untuk menggagalkan program transmigrasi di Kalimantan. Sekian dan terima kasih. Siapa kita? Kalimantan. Siapa kita? Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Arus. Hari ini lawyer muda Kalbar bersama keluarga besar dan tim menghimbau sekaligus menyatakan sikap merespon terkait beredarnya surat yang dibuat oleh para RT yang ada di Desa Kapur di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Timur Raya. Kalbar adalah provinsi yang sangat beragam, yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Oleh sebab itu, dalam rangka menjaga stabilitas, menjaga nilai-nilai keberagaman, kami meminta kepada Gubernur Kalbar dan Wakil Gubernur Kalbar, Bupati dan Wakil Bupati Timur Raya agar cepat tanggap, serta aparat penegak hukum untuk segera melakukan penangkapan maupun penahanan
agar pemerintah daerah segera melakukan langkah-langkah yang preventif. Jangan karena ada oknum yang merasa mayoritas, yang merasa preman, jadi tidak dibenarkan bagi ormas mau agama apapun yang berlaku diskriminatif di Provinsi Kalbar. Oleh sebab itu, terkait isu ini, apabila tidak ada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah, maka kantor hukum Lawyer Muda Kalbar akan segera membuat laporan polisi di Polda Kalbar. Kebebasan beragama itu dilindungi oleh negara, dilindungi oleh konstitusi. Oleh sebab itu, kita semua harus menjaga nilai-nilai keberagaman ini. Jangan sampai masalah kelam, kejadian masa lampau itu terulang lagi yang berdampak terhadap masyarakat banyak. Jadi untuk oknum-oknum RT yang diskriminatif, kita meminta kepada aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah untuk segera memberikan tindakan tegas. Ya, untuk segera memberikan pelajaran agar jangan sesekali melakukan diskriminatif, apalagi untuk melakukan penolakan tanpa terkecuali, mau itu agama Muslim, mau itu agama Kristen, mau itu agama Katolik. Kita sudah sepakat sama-sama kita menjaga keberagaman, keberlangsungan nilai-nilai yang sudah kita jaga selama puluhan tahun ini. Oleh sebab itu, kita juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sujiwo sudah melakukan beberapa langkah untuk mencegah. Tetapi kita tidak mau melihat bahwa hanya cover doang. Kita ingin melihat bahwa gereja yang akan didirikan itu nanti tetap menjadi hal yang urgen, hal yang patut untuk dikawal oleh pemerintah Kabupaten Kuburaya. Terima kasih. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Cubata. Arus, merdeka! Selama saya masih Bupati dan Pak Sukir sebagai Wakil Bupati, kami tidak akan berikan ruang sejengkal pun kepada kelompok-kelompok intoleran, kepada kelompok-kelompok yang anti toleransi. Ini sudah jelas. Kembali ke persoalan ini, kebetulan saya dengan Bapak Antonius dan beberapa teman semuanya hari ini hadir di sini. Saya sudah bisa mendengarkan tadi dari Pak Kades dan jajarannya. Kemudian sudah kami tampung. Kemudian kita juga mendengarkan dari pihak gereja. Memang sebenarnya yang membuat kadang-kadang polemik adalah berkaitan dengan SK bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Itu yang kadang-kadang disalahgunakan oleh oknum-oknum yang memang kelompok-kelompok intoleran. Betul nggak Pak Antonio? Sebenarnya masalah beribadah ini sudah jelas di konstitusi. Di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa setiap warga negara itu berhak untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Jangankan agama, kepercayaan saja itu dilindungi oleh konstitusi, Pak Antoni. Betul nggak? Betul. Gitu loh. Betul, Pak. Kemudian juga dijamin tentang peribadatan, bahwasanya negara menjamin kepada setiap umat untuk melakukan peribadatannya secara tenang, tentram, dan damai. Lah kalau sekarang ingin beribadah tenang, tentram, damai, tentunya tolak transmigrasi. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Perkenalkan, saya Leo Kumang, Ketua Umum Organisasi Masyarakat Bala Seribu Kabupaten Landak, mewakili seluruh anggota dan mewakili seluruh masyarakat adat yang tergabung dalam aksi ini. Kami sepakat menolak transmigrasi karena kami anggap program transmigrasi ini tidak ada dampak positifnya bagi kami masyarakat lokal. Lebih baik dana
anggaran transmigrasi ini diperuntukkan untuk membangun masyarakat kami yang ada di pedalaman, terutama di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, air bersih, dan lain-lainnya yang untuk membangun kami berkeadilan. Kami tidak anti suku, juga tidak anti agama. Silakan saudara-saudara kami yang dari pulau lain datang ke tanah kami untuk bekerja mencari nafkah atau menempuh pendidikan, tetapi jangan melalui program transmigrasi, karena kami anggap itu tidak ada pengadilan untuk kami masyarakat lokal. Kita sepakat menolak transmigrasi. Apabila dipaksakan, maka tidak akan menutup kemungkinan terjadi gesek-gesekan yang tidak kita inginkan. Sekali lagi saya meminta kepada pemerintah untuk menghentikan program transmigrasi yang ada di Pulau Kalimantan. Setuju? Kita tidak hanya berorasi di sini memperjuangkan hak kita ini, kita akan mengawal sampai ini selesai, sampai pemerintah menghentikan program transmigrasi yang ada di Pulau Kalimantan. Hidup Pulau Kalimantan! Tolak transmigrasi! Baik, sekian dulu dari saya. Silakan, mungkin ada dari teman-teman. Silakan. Selamat siang. Adil kata di bawah Curamin Kesaruga, Basayat ke Dibata. Tolak transmigrasi! Gubernur Kalimantan Barat, Kristantus Kurniawan, menegaskan penolakannya terhadap rencana transmigrasi ke Kalimantan Barat. Hal itu disampaikan dalam sambutannya saat pembukaan Pekan Gawai Dayak ke-12 di Kabupaten Sintang, Rabu 16 Juli 2025. Dalam pidatonya, Kristantus menyinggung isu transmigrasi yang belakangan kembali mencuat dan menegaskan bahwa Kalimantan Barat tidak lagi membutuhkan program tersebut. Kristantus menyebut Kalimantan Barat telah dihuni berbagai etnis dan budaya yang hidup berdampingan secara harmonis. Menurutnya, fokus saat ini seharusnya adalah memperkuat integrasi sosial dan pemerataan pembangunan bagi masyarakat yang sudah ada. Saya Wakil Gubernur Kalimantan Barat menolak transmigrasi masuk ke Kalimantan Barat. Begini loh, udah cukup. Suku bangsa yang ada di Kalimantan Barat ini sudah cukup. Tidak perlu ditambah. Tidak perlu ditambah lagi. Kristantus Kurniawan juga meluruskan isu yang beredar di media sosial atas tuduhan kepada Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, mengenai perizinan masuknya transmigrasi ke Kalbar. Kristantus menegaskan hal itu tidak benar dan tidak ada persetujuan dari Lazarus. Pak Lazarus pada saat itu, ya perlu diingat, perlu didengar, kemudian direkam. Sedang rapat dengan mitra kerja. Komisi-komisi di DPR itu mitra kerjanya kementerian maupun badan yang ada di pemerintah pusat. Salah satu mitra Komisi 5 adalah Kementerian Transmigrasi. Pada waktu ada video dan foto tersebut, itu adalah persetujuan pagu indikatif. Bukan setuju transmigrasi. Pagu indikatif Kementerian Transmigrasi yang isinya ada belanja pegawai, ada belanja perjalanan dinas, ada belanja penyuluhan, kemudian diklat dan sebagainya, kemudian ada belanja modal dan sebagainya. Bukan persetujuan transmigrasi masuk di Kalbar, bukan. Itu adalah pagu indikatif kementerian yang wajib bagi komisi sebagai mitra kerja untuk menetapkan di dalam APBN. Dan harus ada anggaran. Jadi bukan Pak Lazarus menyetujui transmigrasi, ada nggak tulis transmigrasi masuk ke Kalbar? Tidak ada. Dan beliau sudah menyampaikan kepada saya tegas-tegas menolak pemindahan kemiskinan ke Kalimantan Barat, memindahkan masalah ke Kalimantan Barat.
Masih banyak orang kita yang miskin di Kalimantan Barat. Kenapa kita harus mendatangkan orang miskin dari luar? Itu bahasa Pak Lazarus. Wagub Kalbar Krisantus Kurniawan menegaskan, keberagaman yang sudah terbentuk di Kalimantan Barat hari ini harus dijaga dan diperkuat, bukan ditambah dengan kebijakan yang berisiko menimbulkan tantangan sosial baru. Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Itu dia saudara video yang baru saja kita tonton tadi. Bagaimana Panglima Kalimantan mereka buka suara dan mereka turun ke lapangan melakukan reaksi ya agar oknum-oknum intoleran ini yang mengganggu orang-orang yang mendirikan rumah ibadah di sana, yaitu di Kalimantan Barat, agar mereka itu berhenti melakukan aksi mereka, agar mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah salah, melanggar undang-undang. Karena kita tahu di negara kita, Kesatuan Republik Indonesia, diberi hak kebebasan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, itu harus diterapkan di negara ini. Siapapun yang melawan, siapapun yang melanggar, mereka itu harus mendapatkan sanksi. Dan apapun agama dan suku dan ras kita tidak boleh membela, bahkan membenarkan pelaku-pelaku intoleran ini. Karena ketika kita membiarkan mereka akan merajalela. Ya, khususnya pemerintah, mereka itu harus tegas, ya, agar mereka jangan kalah terhadap oknum-oknum ini, karena mereka hanyalah segelintir orang yang mau merusak bangsa ini, ya. Apalagi kita tahu seperti kepolisian, ya, pemerintahan, mereka itu kan digaji oleh masyarakat. Jadi tugas ini sebenarnya haruslah mereka yang melakukannya dengan gigih. Mereka lah sebenarnya yang harus memberantas, yaitu pelaku-pelaku intoleran ini. Tetapi karena kita melihat seperti yang terjadi di Sukabumi, ya, bahwa Kapolsek sendiri dan bahkan RT, bahkan kepala desanya, mereka sendiri ya yang menjadi pemimpin untuk merusak salib yang ada di Sukabumi. Nah, karena itulah, karena pemerintah ya tidak begitu melakukan tugas mereka dengan baik. Karena itulah kita melihat tadi Panglima yaitu Kalimantan ini dan kawan-kawan lainnya, bahkan Panglima lainnya, bahkan juga lawyer, mereka itu buka suara dan mereka itu turun ke lapangan ya, agar mereka sadar. Dan ini boleh menjadi efek cerah agar di kemudian hari jangan lagi muncul pelaku-pelaku intoleran seperti ini. Nah, teman-teman, apa tanggapan saudara terhadap video ini? Silakan isi di kolom komentar. Pastikan komentar saudara mengedukasi dan memberkati. Shalom.